Ya, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Tidak terasa ya, sudah 1 minggu sejak terakhir kali kita IG Live. Ya, rencana sih saya akan bikin rutin, tapi saya masih belum tahu nih kapan waktu yang paling pas. Sementara sih di Jumat, tapi supaya bagi yang teman-teman kita yang salat Jumat supaya nggak kemerungsung, supaya nggak buru-buru, mungkin saya akan pindah hari, mungkin sekitar hari Rabu atau Kamis deh. Oke, kita mulai saja market review kita hari ini. Kalau berdasarkan transaksi hari ini per siang ini ya, per siang ini asing masih membukukan net sell ya, net sell sekitar 500-an miliar ya. Net sell 500 miliar dan bagusnya adalah transaksinya bagus ya, transaksinya cukup rame. Dia turnovernya mencapai 3,9 triliun. Lalu TikToknya, frekuensinya mencapai 361.000 kali transaksi. Wah, cukup ramai. Walaupun nggak seramai minggu kemarin. Minggu kemarin sampai Jumat itu sampai 900.000 kali. Amazing banget. Waktu indeks dari 2 hari gap merah langsung tiba-tiba 1 kali tiang itu sampai hijau itu 900.000 kali. Artinya apa? Artinya kenapa sih penting membaca data-data seperti ini? Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya transaksinya karena tidak terlalu banyak, orang itu masih wait and see ya, masih cenderung wait and see. Nah, kalau wait and see begini, kita jangan set target terlalu tinggi ya. Set target jangan terlalu tinggi, kita trading pendek-pendek dulu aja. Jadi kalau umpama dirasa sudah profit 3%, 4%, mending check out aja. Kenapa? Karena menurut saya 4%, 3%, 4% itu merupakan angka ideal di saat-saat ini, saat pandemi seperti ini ya. Kondisi target saya pokoknya 1 kali take profit at least harus senilai deposito lah. So, kemarin saya sudah ada posting, deposito rata-rata sekarang yang dijamin pemerintah sekitar 4%-an ya, BCA 3,75, ada bank lain yang 4%, ada yang 4,25%, naik turun di level itu. Kalaupun ada yang lebih dari itu yang biasanya yang kita jadikan patokan adalah yang dijaminkan oleh LPPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan ya. Oke, yang Bapak Ibu lihat adalah composite. Di layar ini adalah composite. Lumayan hari ini masih tertekan ya, masih tertekan. Dia berusaha keluar dari bayang-bayang ini, bayang-bayang gap. Moga-moga nanti penutupan IHSG bisa di level sekitar 5.070-an atau 5.065. Jadi IHSG kalau ada di level 5.070, 5.065 itu akan bagus banget ya. Saat ini IHSG masih di level 5.050, 5.055. Oke, itu yang kita harus cermati hari ini. Kalau IHSG bisa naik ke atas ke level itu, berarti potensialnya masih bagus ya. Ada kecenderungan masih oke. Lalu kemudian sekarang kita coba cek sektoral, secara sektoral. Sektor yang masih oke adalah properti. Hari ini properti khususnya industrial estate ya, industrial estate. Tapi perhatikan sektor properti posisinya sudah tertahan resisten V-line ya. Nah, saya sarankan ini sell on strength untuk properti ya. Properti sell on strength. Jadi lagian juga ini hari Jumat, kalau sudah profit ya take profit aja dulu, it's okay ya. Itu yang harus kita cermati dari sektor properti. Lalu sektor finance. Nah, sektor finance ini masih
masih belum oke ya, masih belum oke. Jadi be careful. Kalau saya lihat pemberat dari sektor finance ini ada di BCA ya. Saat ini BCA masih going under ya, masih ke bawah terus. Coba kita cek BCA. Nah, ini seperti Bapak Ibu lihat BCA. Ya, BCA posisinya sedang menuju ke level 27.800, 27.900 nih. Level 28.000 lah. Saya kemarin bilang di market review, level support BCA ada di level 27.000 sampai 28.000 ya. Nah, kalau mau beli BCA, belinya bertahap. Kalau Bapak, kadang-kadang soal BCA itu nyebelinnya begini. Kalau sekalinya naik langsung dia naiknya cepat. Jadi kita harus belinya bertahap. Ketika dia merah, kita merah, kita kumpulin, merah kumpulin, merah kumpulin. Nanti soalnya begitu dia waktu momentum balik, kita nggak kedapatan barang seringkali, susah untuk ngejar. Jadi BCA itu karakternya begitu. Beli ketika dia lagi merah kayak begini, tapi bertahap ya. Umpama kalau Bapak Ibu mau rencana beli BCA 10 lot umpamanya, beli itu 2 lot, 1 lot, 2 lot, 1 lot, tapi rutin ya, itu BCA. Dan kalau beli BCA itu mentalnya harus gini, mental yang penting yakin. Apa itu yang penting yakin? Kalau beli itu harus rasanya ini pasti kemungkinan besar naik gitu loh. Mental yakin pasti naik, ini saham bagus gitu loh. Jadi kita sebagai kacamata seorang investor, bukan kacamata trader. Kalau trader jangan di BCA, BCA salah kalau kita trading di BCA. Kita harus kacamata investor, beli yang penting yakin, ini naik. Ini kalau nggak naik pun nggak apa-apa, saya simpan dalam 1 bulan, it's okay. Jadi harus punya mental seperti itu ya di BCA. Nah, saya melihat selain perbankan, di dalam perbankan ini ada 2 atau 3 emiten tambahan, yaitu BBRI. Always ya, BBRI ya. BBRI ini kemarin kita serok di 3.200. Hari ini tertingginya pernah mencapai 3.270. Nah, karena saya belum punya strategi untuk taking profit, jadi saat ini saya masih hold untuk BRI. Kenapa belum taking profit? Karena BBRI ini saya melihat di area, kan masuknya juga bertahap saya di BRI, jadi potensial naik atau bergerak sideways di range ini masih besar. Jadi saya masih santai-santai aja di BRI. Oh, harga saat ini menurut saya sudah cukup murah. Jadi harga di bawah 3.300 itu menurut saya masih murah untuk BRI. Dari 3.300 ke atas itu baru mulai masuk ke fair value-nya. Masuk, oh ya oke lah. 3.300 tuh sudah mulai kurangin muatan untuk beli. Kalau masih di level 3.200-an itu masih oke untuk beli. Lalu Bank Mandiri. Bank Mandiri ini dalam 1 minggu terakhir ini itu banyak diakumulasi. Ini bahasanya banyak dibeli oleh investor asing ya. Nah, kalau saya lihat Bank Mandiri ini sudah di areal jenuh jual ya. Nah, ini posisinya masih di support, area support. Jadi kalau mau beli pun ingat masuknya bertahap ya. Mungkin Bank Mandiri di level 5.525 sampai 5.500 itu oke, itu base buy buat Bank Mandiri saat ini. Kalau mau nawar ya segituan lah. Kalau mau hajar kanan di 5.550 itu boleh dibeli lah. Dalam maksudnya nggak mau nawar gitu, mau beli kalau harga di 5.50 ya udah beli aja. Tapi cermati juga Bank Mandiri ini siap-siap nih, siap-siap rebound juga. Kalau dia di atas 5550, 5625, 5650 itu potensial untuk lanjut kembali ke V-line. V-line itu ada di level 5735 ya. Itu lihat level V-line. Bank BNI. Bank BNI itu hari ini sebenarnya saya berharap cukup besar sama Bank BNI karena dia mirip ya sama candlenya Bank BRI ya. Cuma bedanya Bank BRI kemarin sudah sempat mantul, Bank BNI benar-benar belum mantul. Nah, saya lihat Bank BNI di atas 4.800 itu menarik ya, Bank BNI. Itu lebih confirm untuk beli. Kalau belum di atas 4.800 belum oke. Itu sektor finance ya. Kita coba cek sektor mining.
Nah, sektor mining ini bagus nih ya. Dia mulai rebound di level ini, apa namanya, skyline, V-line, tapi dia tertahan di skyline. Jadi kita lihat ini kalau dia bisa naik ke atas ini kita patut cermati, bagus. Nah, apa aja emiten yang ada di dalam sektor mining ini? Ada beberapa emiten yang kita layak pantau. Yang menurut saya paling oke, paling mendingan itu ada di emiten coal dan nikel ya. Batu bara dan nikel itu yang paling stabil saat ini pergerakannya, stabil uptrend maksudnya. Kalau oil stabilnya downtrend ya, walaupun sekarang udah mulai rebound lagi. Oil 3 hari ini rebound cukup bagus. Tapi di Indonesia perusahaan yang benar-benar pure di oil itu nggak banyak ya, beda sama di luar negeri. Jadi saya kok lebih sentimennya kayak ciprat-ciprat aja, bukan benar-benar dia berpengaruh ke laporan keuangan nanti ke depannya. Jadi berbeda sama coal, batu bara. Indonesia benar-benar salah satu produsen batu bara yang cukup besar, diperhitungkan. Dan kemudian nikel juga sama. Kalau nikel itu, Indonesia itu salah satu penghasil nikel, salah satu yang terbesar juga di dunia ya. Dari Antam dan Inco itu kaliber dunia. Lalu kemudian miscellaneous industry. Nah, miscellaneous industry ini tadi termasuk oke ya, tertahan di areal selendang, tapi ternyata dia tidak kuat, masih belum kuat ya. Saya masih cermati dulu untuk sektor ini ya, belum sampai oh ini must have gitu, belum. Saya lihat infrastruktur, cuma infrastruktur ini ada di Telkom ya, infrastruktur Telkom. Jadi Telkom ini geraknya slow banget. Jadi kalau Bapak Ibu mau invest, ini sebenarnya Telkom juga sudah di posisi bawah, sudah posisi bottom. Kebangetan sih sebenarnya untuk Telkom. Untuk kelas Telkom itu kebangetan ya. Downtrendnya sampai seperti itu. Padahal perusahaan ini adalah perusahaan yang ketika pandemi sebenarnya termasuk yang anti badai. Kenapa anti badai? Orang pakai internet sekarang sudah bukan suatu kebutuhan yang sekunder ya. Internet sekarang menjadi kebutuhan utama, especially ketika pandemi ini banyak WFH ya, school from home ya. Jadi ini sayang, saya nggak ngerti kenapa Telkom atau infrastruktur ini downtrend terus gitu loh. Jadi kalau saya bilang sih masih saat ini belum oke, dengan catatan dia harus bisa breakout ke atas lendang dulu, ini baru oke. Sementara ini masih downtrend, masih penuh tekanan ya. Saya kurang recommended. Setelah infrastruktur ada, tadi udah ulas basic industry belum ya? Basic industry pun sama, masih penuh tekanan, masih di bawah selendang ya. Kalau basic industry ini ada Barito, ada Indakiat, ada Tekim. Nah, Indakiat dan Tekim ini hari ini bagus trending ya. Cuma tadi tertekan karena ini hari Jumat ya. Orang juga memanfaatkan momentum untuk segera jualan. Terus ada consumer, yes, consumer. Nah, consumer berusaha untuk naik lagi ya, padahal sebenarnya saya kok optimis perusahaan ini, emiten ini bakal bagus. Jadi kalau saya bilang sektor ini sih minggu depan bisa potensial bagus minggu depan ya. Minggu ini mungkin dia ya bikin galau aja lah. Minggu depan masih oke lah yang saya bilang sih. Consumer. Terus habis itu ada trade. Nah, trade bagus. Trade bisa dicermati. Trade ada apa sih di trade ini? Ada United Tractor, ada United Tractor, ada PPF sebenarnya juga masuk ya kan. Terus ada S-Hardware saya lihat kayak masuk consumer apa. Oh, S masuk trade. Lalu ada
Era juga masuk trade. Nah, sektor trade ini bagus nih. Dia handle-nya oke banget ya kan. Jadi silakan yang mau di sini. Kebetulan ada yang tanya, sekarang memang saya mau bahas juga United Tractor. Coba kita cek United Tractor, pada dasarnya masih oke ya. Dia tertahan di atas selendang. Ini potensial kalau dia bisa breakout di 23.750 ini bagus nih. Tapi dia selama dia masih tertahan di atas selendang ini masih boleh hold ya, masih boleh hold. Oke, itu tadi hasil analisa saya beberapa dari sektoral dan indeks, yang mana saya lihat tadi saya kasih summary sedikit. Sektor trade masih oke, properti sudah dipucuk, hati-hati, finance masih kurang bagus, basic masih kurang bagus, miscellaneous industry masih kurang bagus, mining yang mendingan. Consumer juga mepet jurang ya, mepet jurang. Oke, itu summary dari saya. Oke, yang mau bertanya, oke, ini ada mulai pertanyaan, kalau sudah punya BMRI posisi 58.000 bagaimana? Coba kita cek BMRI. Ya, BMRI ini saya lihat pada dasarnya masih oke. Kalau dia punya posisi di 5.800, yang mana posisinya ada di atas selendang, saat ini kalau ke level ini rada nanggung ya, agak nanggungnya kenapa? Karena saat ini sudah minus sekitar 3-4% ya kan? Sekitar 4%-an lah. Nah, kalau 4,5%, 4% ini menurut saya masih oke. Apalagi untuk kelas Bank Mandiri ya. Kelas Bank Mandiri masih oke. Jadi saya bilang sih, kalau mau jangan di cut loss, tapi kalau mau average down juga better jangan, karena average down itu saya belum lihat ada sinyal-sinyal ini bisa segera rebound ya kan. Jadi kalau saya bilang wait and see dulu aja, sembari kita pantau hari Senin bagaimana. Kalau hari Jumat biasakan kurangin belanja ya, kurangin belanja di hari Jumat karena marketnya masih akan sangat volatile. Orang banyak terjadi aksi jual di hari Jumat. Kalau mau beli sekitar hari Senin atau Selasa itu oke. Oh, sektor agri ya, sorry, saya lupa bahas sektor agri. Thank you, Pak. Sektor agri masih oke banget ya, masih oke banget. Jadi saya kasih tambahan lagi untuk sektor agri. Jadi yang masih oke banget trade sama agri ya. Dua ini oke. Tadi ada yang mau minta dibahas TINS, saya sekalian ulas TINS. Nah, TINS ini masih di areal selendang ya, walaupun dia belum mampu. Ya, saya lihat saya masih kasih dia second chance lah. Ini posisinya ini di areal support terdekat sih saat ini sebenarnya TINS itu. TINS mungkin di sini areal ini jadi supportnya dulu ya areal ini ya. Kalau dia bisa tertahan, selama tertahan di atas box ini masih aman ya. BNI di harga 5.046, bagusnya bagaimana? Oke Pak. BNI saat ini kan kalau saya bilang aman, relatif aman. Bapak Ibu mau cicil masuk lagi masih oke, masih boleh. Ya, saya lihat BNI masih oke nih. Nyicil masuk aja bertahap ya. Tapi jangan terlalu agresif karena apa? Potensial turun juga masih ada. Jadi kalau dia turun lagi, beli lagi. Rasanya dia sampai ke bawah sini, rasanya chance-nya cukup ya 50-50 lah sama ke V-line ini. Tapi kok saya lihat peluangnya cenderung mau rebound. Jadi sekarang Bapak mau average down, silakan. BCA. BCA tadi sudah saya ulas ya. Nah, BCA sekarang sudah 28.050. BCA target beli saya 27.000 dan 28.000 ya. Jadi BCA ini sudah mulai masuk areal beli saya. KF. KF di 3120, hold apa cut loss?
3120. Wow, lumayan jauh ya. Kalau saya bilang sih better cut loss. Kalau saya bilang better cut loss dulu karena posisinya dia belum bisa naik di atas selendang. Hati-hati ya, better cut loss. 3120 itu berarti di sekitar sini ya. Oke, sekarang di ya, sudah kena level cut loss sih sebenarnya ini Bu, udah di atas 5%. Kalau saya bilang saya cut loss, kalau saya bilang, sorry ya. Ini tetap disclaimer on, cuma kalau dari kalkulasi statistik sebaiknya di cut loss. Ya. Tower. Oh, tower masih sideways nih, Bu. Kalau bisa naik ke atas skyline ini baru bagus nih, tower ini. Ya, kalau mau naik ke atas skyline bagus, ini sideways soalnya lagi sideways. Jadi kalau saya bilang sih bentar. Ya, areal ini areal sideways-nya nih. Ya. Tower masih sideways. Kalau belum minus banyak, maksudnya nggak minus, posisinya boring, mending keluar dulu aja, ganti saham yang lain. Indofood. Nah, Indofood ini bikin galau ya, Indofood. Kalau saya bilang sih, Indofood saat ini posisinya sell on strength deh. Tadi saya masih bisa bilang bertahan kan tadi pagi karena kondisinya bagus. Tapi kalau menjelang siang begini, kondisinya kayak begini, saya bilang sell on strength dulu. Sell on strength, lalu Astra Gold tadi boleh masuk nggak? Nah, ALI menjelang siang begini masih kelihatan ya, mulai kelihatan mukanya kalau dia itu lagi sideways. Ya, dia belum mampu breakout level ini nih, dia belum mampu breakout level ini. Jadi Astra selama dia di atas selendang boleh hold. Kalau baru mau masuk better nanti aja. Tunggu dia di atas 11.150 ya. Jadi Astra Agro Lestari better tunggu kalau baru mau masuk ya di atas 11.150. Kalau saat ini masih di areal selendang ini masih sideways. Kalau mau mending jaga sekalian tunggu di level dia koreksi. Ini kalau baru yang mau masuk. Kalau yang sudah punya jaga-jaga aja dengan stop loss dan trailing stop Bapak Ibu ya. Kim. Nah, Tekim nih bikin galau ya. Tadi udah bagus-bagus, sekarang malah turun ya. Kalau saya bilang ini sentimen tekanan ya, masih penuh tekanan menjelang akhir minggu ya begini nih kondisinya. Jadi bikin galau, cenderung bikin galau ya. Nah, kalau saya bilang menjelang penutupan nanti kita bisa lihat jam 2.30 nanti. Ini keputusannya bagaimana? Kalau 7.200 itu kan posisinya cukup lumayan tinggi ya, cukup lumayan tinggi 7.200. Sampai level sekarang itu agak nanggung kalau di cut loss malah terlalu perih kalau saya bilang. Terlalu perih. Jadi cut loss pun harus bertahap dan saya rasa Tekim belum perlu di cut loss, Bu. Ibu posisi 7.200 sekarang minusnya sudah sorry ya. 7150 di level ini aja Ibu posisi sudah 10% lebih. Jadi kalau saya bilang nanggung kalau cut loss sekarang, Bu. Terlalu dalam. Jadi dan dia posisi ini mau rebound justru. Jadi saya bilang sih nggak usah di cut loss, ya. Hold aja. WIM. WIM oke ya, WIM masih oke, belum selesai WIM ini chartnya masih uptrend, ya kan? Nih, masih uptrend. Lendang ada di atas skyline ada di atas V-line. Ini uptrend, jadi hold. Mau masuk boleh nggak? Mau masuk rasanya sih oke, ya. Kalau masuk rasanya oke. Keras. Wow, keras.
Crush not okay ya. Ini dia mau dead cross, Lendang mau dead cross, jadi be careful ya, be careful dengan crush. Saya kok melihat bahaya ya, masih melihat bahaya. Kalau sudah punya, better jualan. Lagian saya nggak tahu posisinya, average-nya di harga berapa. Tapi yang jelas ini belum bagus ya, belum bagus. Tadi memang ada perlawanan ini, dan ini memperlihatkan perlawanan. Jadi kita lihat besok Senin deh untuk validasinya, untuk memvalidasi ini hold atau buy atau sell itu hari Senin. Karena saat ini dia indecision. Pada dasarnya dia udah merah udah 4 hari. Potensial rebound cukup besar ya. Potensial rebound cukup besar. Kudunya hari ini rebound, hari ini kudunya. Tapi nggak tahu nih, sentimennya tekanan jual cukup besar. Indofood sudah saya bahas tadi ya, Indofood ya. ICBP. ICBP pada dasarnya masih oke ya. Emiten ini nggak bisa kita berlakukan untuk trading ya. Ini untuk investasi. Jadi kalau beli, Bapak Ibu harus nawar. Nah, nawar itu levelnya di 10 ribuan itu adalah harga round number, yang mana jadi resisten dia cukup kuat. Jadi ICBP nawar aja di 10 ribu. Antam, average down boleh nggak? Nah, kalau saya lihat, menarik ini ya, menarik. Kalau mau average down nanti aja. Kalau dia bisa naik ke atas Lendang, berarti confirm dia ini bisa rebound. Kalau saya lihat Antam, konfirmasinya di sini nih. Di atas 805 rasanya oke ya, di atas 805 ini confirm. Jadi boleh dibeli lagi untuk average down. Indofood minus 3,4. Rasanya nggak perlu cut loss kalau minus cuma. Tapi dia posisinya begini sih. Ya kurangi muatan lah, jualan sebagian ya, jualan sebagian deh. Jualan sebagian. Setidaknya kalau dia turun lagi, kita sudah buang separuh. Ya, jual separuh dulu. Dimas. Dimas oke ya, Dimas ya. Dimas oke. Ini kan sentimennya, tapi gini masalahnya properti ini lagi sudah dipucuk. Jadi saya nggak tahu nih, ini kemungkinan Dimas ini akan bisa ngikut sentimen propertinya apa enggak. Kalau saya lihat sih enggak sih, karena ketika dia naik berapa hari ini malah dia turun ya, Dimas malah turun. Jadi saya bilang ya silakan yang bagi Bapak Ibu mau masuk, tapi kalau saya pribadi tidak berapa senang dengan saham ini, satu karena transaksinya juga nggak besar ya kan, dan sentimen properti pada dasarnya saya nggak tahu kenapa ini bisa dikerek naik. Jadi belum ada katalis positif news yang bagus sebenarnya dari properti. Jadi lebih pada spekulasi-spekulan aja sih, pada oh ini sektoral gilirannya nih properti naik jadi dinaikin. Padahal sebenarnya sentimennya belum sampai sana. Gudang garam. Nah, gudang garam kita tunggu di bawah sini ya. Gudang garam kita tunggu di bawah. Untuk serok, oke. Kalau dia di bawah di sini areal serok, silakan. IPTV. IPTV masih belum oke ya. Terlepas dari siapa yang punya ini saham, kalau saya cenderung nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu, saya fokus di chartnya aja. Kalau posisinya downtrend kayak gini nih, selendang di bawah skyline dan di bawah P-line, itu artinya downtrend berat. Mau ini punyanya siapa kek, selama dia posisinya downtrend, saya nggak bakalan sentuh. Jadi abaikan dulu aja ya. Kalau mau nabung, masukkan di peti es, silakan. Siap lama maksudnya. Tapi jangan salahin saya kalau tanya, Pak,
ini kok nggak naik-naik? Ya, karena downtrend, selesai. Belinya pas kapan gitu. Ya, Unilever. Oh, sorry. Ya, Unilever. Nah, Unilever ini harusnya juga oke. Ya, sekarang lagi bermain nih. Bermain di line. Kalau saya bilang, kalau ini buat nabung, fine. Tapi kalau ini untuk trading, waduh, ini jangan deh. Karena apa? Unilever itu adalah jenis saham yang kalau setelah kita beli, kita tuh tutup mata. Nggak boleh diliatin terus. Kalau diliatin terus, mata itu belean, merah. Geraknya lamban banget. Cenderung malah, ya kayak gini. Hijaunya, biru tuanya satu, merahnya banyak gitu loh. Capek liatinnya. Jadi menguras energi. Unilever tuh beli, simpan, masuk peti es. Udah. Lihat nanti, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Oke. Breeze. Nah, Breeze masih oke ya, masih ada di sini, masih di level-level selendang, masih di sini. Cuma hati-hati, hati-hatinya adalah dia dari naik dan dia turun, terus dia naik, nggak kuat, dia turun lagi. Ini artinya membentuk higher low, ya. Ini high, lower high, dia bikin higher low lagi, dia bikin, kalau dia turun lagi ini lower low berarti udah habis, selesai. Ini potensial cenderung lagi didistribusi. Tapi saya nggak berani ngomong. Kalau besok bisa naik gimana? Jadi, kalau di Breeze ada dua rule. Kalau naik selendang, good. Kalau turun di bawah selendang, bad. Harus segera selesaikan. Cut loss kek, jualan kek, apapun itu istilahnya. Kalau saya bilang di Breeze, kalau mau beli gimana? Kalau mau beli ya gampang, tunggu aja di atas selendang. Ya, belum. BRPT. Nah, BRPT ini lagi menuju areal supportnya lagi ya. Menuju areal support. Kalau saya lihat supportnya sih sekitar 700-an, level 700-an. Jadi kalau di saat ini 735 itu levelnya sudah mulai buy on weakness ya, mulai buy on weakness. Ya, ini Barito sudah mulai di areal buy-nya. Kalau yang suka beli di dalam, di dasar lautan, mancing laut dalam istilahnya, silakan. Ini Barito boleh dipancing-pancing dulu ya. Terus Java, ayam-ayaman. Oke, kita bahas Java. Java kemarin saya sudah sempat bilang buy ya, di daerah ini siap buy, dan dia kalau bisa di atas selendang, di atas skyline, tambah average up. Tadi ada yang sudah nambah, tapi ternyata kecelek. Dia turun di bawah skyline, gergetan. Iya, karena hari Jumat. Makanya saya sudah bilang, hari Jumat kalau mau beli, jangan banyak-banyak. Kalau Bapak Ibu FOMO, apa itu FOMO? Fear of missing out. Jadi ketakutan ditinggal terbang gitu kan. Kalau saya bilang, masuk sedikit aja, jangan banyak-banyak. Beli, umpamanya Bapak mau beli 50 lot, beli di Java 25 lot aja dulu. Nanti besok kalau dia swing lagi, kita masih punya peluru untuk beli, ya kan? Satu lagi Cepin. Cepin ini masih tertahan di areal selendangnya, yang mana saya melihat lagi berusaha ditahan ya. Ini kalau dia turun sampai ke sorry, kalau dia sampai turun ke areal bawah selendang, ya kita antisipasi di situ, siap-siap aja ya. Kalau saya bilang sih pada dasarnya masih oke. 15 menit ke depan, siapa yang masih mau bertanya? Saya akan ulas ini aja deh.
kira-kira buat besok ada apa aja yang buat besok ya? Buat minggu depan lah setidaknya. Oh, Indi, coba oke. Indi masih tertahan di V-line. Jadi not oke lah ini, belum. Tapi mungkin dia masih ada potensi untuk naik nih, buy on weakness nih. BRI cicil lagi, ya BRI boleh masuk lagi. Tapi kalau saya bilang better Senin kali ya, nunggu kalau mau beli Senin aja deh BRI. Sekarang posisinya di areal beli kemarin kan. Kalau yang belum punya BRI boleh beli nggak? Ya silakan. Kalau yang belum punya BRI boleh beli. Tapi kalau udah punya mau nambah, better tunggu Senin. Tunggu Senin. Inco. Inco oke ya. Inco kelihatan baik. Inco. Tadi udah di awal-awal udah saya sebutkan sektor mining yang paling oke itu adalah batu bara dan nikel. Dan Inco ini adalah salah satunya. Inco dan Antam. Sekalian saya bahas Antam. Ini saya recommended ya. Saya mulai masuk ke rekomendasi. Rekomendasi untuk nanti menjelang jam 2.30 Inco. Silakan Inco. Antam kalau bisa naik ke atas lendang bagus, tapi sementara saya belum lihat, belum oke ya. Lalu INKP dan Tekim, coba saya cek INKP dan Tekim. INKP dan Tekim katanya cukup oke ya, INKP dan Tekim. Coba Tekim. Tekim yang belum terlalu oke ya, tapi INKP-nya oke. Ini indeksnya mulai membaik, tadi sempat merah, ini sudah mulai rodok rebound. Kemudian ada, sebentar saya cek, Telkom, rasanya Telkom oke ya, Telkom. Tapi Telkom jangka pendek ya, untuk jangka pendek aja. Dia Telkom ini kalau dengan catatan Telkom harus bisa di atas 2.900 baru aman. Kalau Telkom belum bisa di atas 2.900 itu belum aman ya. Masih potensial turun. Jadi kita cermati Telkom jika bisa di atas 2.900 baru oke. Kemudian SCMA sempat kemarin saya rekomendasikan, jadi Bapak Ibu silakan SCMA kalau yang masih punya barangnya silakan di average up ya. SCMA kalau bisa naik di atas high kemarin bagus, di atas 1.200 SCMA boleh tambah ya. SCMA above 2.500, sorry di atas, saya tadi lupa, 1.200, above 1.200 buy. Inco buy, SCMA, Telkom. Coba cek BMRI. BMRI juga asing kemarin minggu lalu beli terus loh. Nah ini kita lihat nih, BMRI spek buy deh, BMRI spek buy ya. 5.550 spek buy. Harapan saya minggu depan finance masih bisa naik lagi ya. Ingat masuknya bertahap. Untuk BMRI 5.550 cicil masuk. Saya catat dulu. Saya selalu buat catatan ya. Setidaknya punya kertas yang kayak gini nih. Saya punya kertas nih sekalian nih. Ya. Jadi anggap trading itu menjadi suatu bisnis. Jangan diawang. Kalau Bapak Ibu diawang, nggak bakalan bisa. Itu akan menjadi gambling, ya. Trading is a business. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, catat. Nggak bisa diawang. Oke? Sudah sebentar lagi, 5 menit lagi. Saya masih buka pertanyaan 5 menit lagi. Oke, siapa yang mau?
Ya, BRPT 735 spek buy. Oke, saya tambahin satu lagi, BRPT 735 spek buy. Ingat, Mandiri BRPT itu posisinya lagi posisi minus. Jadi sifatnya kita harus siap dengan risiko kalau memang harus cut loss. Ya. Oke, TPIA. Coba saya bahas. Ini bukan rekomendasi, ini saya pembahasan. Ada yang nanya, TPIA bagaimana? TPIA tertahan di skyline ya. Belum oke. Tertahan di skyline, belum oke. Era. Oh iya, lupa lo, era lo. Wah, era turun lagi, nge-swing lagi era ini. 1645. Gregetan ya, sangat-sangat bikin galau nih era ini. Era bagaimana? Kalau saya lihat era sih sebel-sebel jual dulu nih, tak suruh jual nih. Pada dasarnya dia masih tertekan sih karena candle yang ini muatan jualnya cukup besar. Tapi sebenarnya sentimennya bagus. Era ini sentimennya cukup bagus. Nah, yang bikin berat adalah di bawah ini ada gap. Saya khawatir dia bisa turun nutup gap ini. Kalau kuat nahan, nggak apa-apa. Kita beli lagi di sini. Kalau nggak kuat nahan, better mumpung minusnya belum terlalu dalam, jualan dulu. Ya. Ya, BBTN dan BBRI hold. Nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, kita buy on weakness. Oke, rasanya ini dulu kali ya. Cukup? Cukup ya? Kita lanjut lagi nanti minggu depan di hari Rabu. Saya akan coba bikin hari Rabu. Soalnya hari Jumat banyak ini ya. Tapi bagusnya Jumat itu adalah kita bisa cek untuk besok Senin. Enough rasanya jualan dulu. Enough, karena dia masih di bawah selendang. Enough better out. Enough better out ya, karena di bawah selendang. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Senang sekali bisa live trading bareng, bisa IG live bareng. Mohon maaf kalau tadi sempat terputus-terputus. Bagi yang telat nonton atau nggak sempat lihat, nggak usah khawatir. Ini ada rekamannya. Saya akan coba upload. Saya sunting dulu ya, karena terputus-terputus tadi. Saya akan coba sunting supaya bisa rapi ya, supaya bisa rapi, bisa masuk rekamannya bagus di IGTV. Ya. Oke, semua udah jam 2.30 adalah ini waktunya trading. Saya harus kembali ke grup ya, ke grup umum. Ke grup VIP, sorry. Saya harus kembali ke grup VIP untuk pemandu untuk jalannya live trading. Untuk sisa ini, saya harus memberikan rekomendasi. Oke, sampai jumpa semuanya. Take care ya, stay safe, stay healthy, and God bless. Oh iya, jangan lupa follow Instagram saya, supaya nanti waktu hari Rabu, nanti biasanya kalau yang follow Instagram saya bisa otomatis ada notifikasi sih. Ada notifikasi kalau saya akan mengadakan live. Ya, follow Instagram, follow YouTube. Semua pokoknya sosmed saya di follow aja pokoknya. Oke? Ya, kali ini goodbye beneran.